Selamat sore semuanya, teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Semoga kalian semuanya selalu bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini ditemani dengan Mbah Dodi Kusuma. Luar biasa. Halo. Berada di mana kita? Kita sedang di Kupang, NTT. Loh, kok belum pulang-pulang? Belum. Kita kan masih pengen menikmati suasana Kupang yang kebetulan saat ini musimnya sedang dingin. Karena anginnya itu angin dari arah dari Australia. Australia nih? Australia kan lagi winter ya. Jadi udaranya relatif lebih dingin. Nggak kayak biasanya. Jadi, umumnya kalau Kupang, keseluruhan NTT ya, termasuk Flores itu bulan-bulan seperti ini lagi dingin. Tapi kalau normal, lumayan panas. Berarti saya ngalamin Australia juga nih, angin Australia kan? Iya. Ini kan anginnya kencengan nih ya. Kan bawa udaranya dingin dari kemarin kita datang aja udah dingin kan? Mbah, saya ingin bertanya pengalaman Mbah selama di sini 3 hari di Kupang bersama Bapak Jokowi. Kita semua bersama Bapak Jokowi dan kita juga setiap titiknya kita hadir, setiap titiknya itu kita bersama sangat dekat dengan Bapak Jokowi. Nah, karena ada beberapa persoalan yang diglorifikasi di media sosial. Entah ini adalah bayaran lah, entah ini adalah palsu, AI lah, entah itu apa lagi dan sebagainya. Nah, coba saya pengen tahu cerita yang sebenarnya dari Mbah nih sebagai orang yang selama 3 hari mendampingi Bapak terus. Gini, pada dasarnya Siap. kalau kita meyakinkan orang kepada orang yang tidak menyukai kita atau dari pembenci, apapun alasannya, tidak akan percaya. Tidak akan percaya? Iya, tidak akan percaya. Atau bahkan malah menganggap kita selalu dipikir berbohong atau apapun. Nah, anggap dongengan ini sekarang ini kita ceritakan kepada sahabat-sahabat atau teman-teman yang mungkin sehati sekebranda aja. Sehati dan waras gitu. Kalau masalah waras mereka pun mengklaim sebagai waras. Gitu. Gitu. Jadi gini aja, kita anggap bahwa obrolan kita ini hanya untuk dongengan untuk teman-teman yang sefrekuensi. Masalah percaya nggak percaya, bodoh amat. Kita kembalikan ke Anda semuanya. Karena pada dasarnya teman-teman yang ada di sini ini tadi ya, kita ngomongin masalah sebagai bayaran atau apa. Kita di sini adalah YouTuber. Ya, masyarakatnya yang dibayar maksudnya Bapak, supaya ngumpul gitu. Masyarakatnya gitu. Supaya ngumpul gitu loh. Mungkin di sini teman-teman yang berpikiran seperti itu menurut saya wajar karena iklim politik Indonesia itu memang seperti itu. Tapi untuk yang ada di NTT ini saya kok ngelihat sangat organik ya, dan bahkan sama juga dengan di Lampung ya. Kalau masalah kemudian dibayar itu bisa aja terjadi, tapi dalam artian mungkin karena di sini ada yang jauh-jauh ya, ada yang kemarin itu ada yang sampai 3 jam 4 jam. Nah, itu barangkali ada yang pengen kesini tapi dibantu semacam contohnya ada yang punya kendaraan, ya kan, kemudian bareng dong ikut, nebeng dong, atau mungkin ada juga yang karena rasa cintanya kepada Pak Jokowi itu ada yang teman-teman relawan yang ada di daerah itu ngajak teman-teman yang lainnya, oke, biar saya aja yang bayarin masalah hanya sebagai transportasi atau apa ini. Berarti kalau begitu bukan Pak Jokowi dong yang bayarin, Bang. Nah ya, Pak Jokowi ini kan maksudnya dibayarin oleh Pak Jokowi. Settingan, skenario dibayar supaya ngumpul. Sekarang pertanyaannya, jangan masyarakat yang ngumpul. Kita aja datang sini Pak Jokowi surprise kan? Nggak tahu kalau kita mau datang. Hari ini datang ke sini ada dibayarin sama Pak Jokowi nggak? Ya. Jujur aja.
Tidak sama sekali, Mbak. Kita semua transport itu mandiri semuanya. Semuanya Padahal mandiri. kita cuma berapa orang? Iya, hanya Nah sekarang 7 kalau ya. ribuan orang segala macam, Nggak logis ya. nggak logis sih kalau menurut saya. Hmm. Dan kalau saya berhadapan langsung dengan masyarakat ada di sini, itu mereka dari hati. Datangnya bagaimana mereka antusiasnya. Bahkan nih ada tadi kita dengerin cerita langsung tadi tokoh Oke. masyarakat sini ya. Itu dari jauh-jauh hari kan mereka udah mempersiapkan susunan acaranya. Nanti habis ini disambut ini. Tapi kenyataannya yang biasa kita lihat, Pak Jokowi kan kadang suka improvisasi di lokasi ya. Iya. Kadang harusnya dilewatin jalur ke sana, tapi beliau kan enggak. Tiba-tiba belok ke sini. Yang kayak kemarin ke tempat warung kecil itu, ya kayak gitu tiba-tiba berhenti. Nah, Di pantai itu. kalau di pantai itu kan tiba-tiba beliau ke kamar Belok kecil. karena debu itu. Bukan, karena ke kamar kecil itu kan kamar sebenarnya. kecil. Nah, itu kan jalur yang udah siapin jadi berantakan semuanya. Nah, itu pun masyarakat dengan santainya menanggapi nggak apa-apa itu semua walaupun kita udah persiapan jauh-jauh. Yang penting Bapak datang itu udah suatu kesukaan yang luar biasa buat masyarakat. Nah, itu jadi kalau khusus yang ada di sini dan di Lampung yang kebetulan saya hadir juga, saya tidak merasakan aura itu. Nah, kemudian harus dibayar oleh pihak-pihak yang dari, mohon maaf ya, barangkali ada indikasi dari Pak Jokowi, saya nggak ada kecurigaan atau mungkin indikasi untuk ke sana. Jujur aja, sampai saat ini saya pribadi menyukai dunia politik, tapi belum tergerak untuk terjun ke partai politik atau politik praktis. Ya belum aja mungkin ya, tapi ya untuk itu mungkin sama dengan yang teman-teman yang lainnya yang tidak menyukai terjun langsung ke politik. Ya kami masih menunggu. Berarti sesuai Mbah dengan hati nurani aja. selama 3 hari bersama Pak Jokowi dan bersama masyarakat itu tidak percaya Enggak. bahwa itu semua dikoordinir oleh Pak Jokowi, settingan Pak Jokowi dan dibayar oleh Pak Jokowi, masyarakat ya maksudnya. Masyarakat langsung dibayar oleh Pak Jokowi tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau seandainya kemudian ya kayak seperti tadi ceritain, ayo dengan relawan-relawan, kemudian ayo dong ke sana nanti akan kita akomodasi untuk itu mungkin ya. Tapi itu pun hanya mungkin, belum tentu juga. Tapi dari kemarin itu nggak banyak kita ngeliat kendaraan besar kayak minibus, rata-rata motor ya. Kalau mereka motor ini atau mobil pribadi, saya rasa mereka juga menggunakan kendaraan pribadi ya, terutama di Car Free Day. Yang membludak kayak gitu, itu kan hanya masyarakat di sekitar. Saya rasa akomodasi yang diberikan apa? Terus tidak ada juga, saya ngeliat makanan gratis yang ada di situ juga nggak ada. Saya ngeliat. Nggak ada. Ya nggak ada kan? Nggak ada, semua bebas aja Semua belum. bebas blong aja gitu. Artinya ya tidak ada daya tarik untuk kemudian datang ke situ untuk ya memang benar-benar pengen ketemu dengan Pak Jokowi. Bener-bener pengen ketemu Pak Jokowi. Ya saya kira kalaupun ada misalkan bantuan dari teman-temannya itu kan bukan inisiatif dari Pak Jokowi, tapi inisiatif orang yang ingin bertemu dengan Bapak Jokowi. Iya, karena mungkin ada teman atau tetangga atau saudara yang pengen ketemu Pak Jokowi tapi dia mungkin kekurangan dana, sebenarnya itu wajar sih. Ya sama halnya dengan ayo, kita saja kayak kita aja dalam kita arti- kurang nih dibantu teman-teman sendiri gitu kan. Ya sebenarnya kayak semua gitu. antusiasme daripada kita semua untuk pengen bertemu Pak Jokowi. Iya, seperti mengawal itu. Pak Jokowi sama begitu. Sama kita lah. Ya, kayak artinya gitu. kita menghalau sebuah statement yang diglorifikasi oleh mereka bahwa masyarakat yang hadir itu adalah Kalau saya bayaran yakin, dari Bapak Jokowi. saya yakinnya itu ada swadaya. Jadi bukan bantuan dari Solo ya, intinya seperti itu. Gimana? Kalau menurut saya. Swadaya Bukan dari swadaya masyarakat sendiri atau masyarakat relawan sendiri. Relawan sendiri, inisiatif Iya, sendiri berarti inisiatif kan. sendiri. Ya, Bukan artinya dari Bapak Jokowi bukan. petunjuk. Karena apa? Karena Pak Jokowi datang ke sini itu kan atas permintaan dari masyarakat. Ya betul, permintaan Kecuali masyarakat. datangnya ke sini itu saya Pak Jo saya mau ke sini tolong
dikondisikan atau apa dengan Baik, seperti itu. itu yang pertama, Mbak. Sekarang yang kedua, bahwa orang segitu meludaknya, ya mungkin di kamera kan wow gitu ya, Mbak ya. Bahkan barangkali ada yang mengatakan jutaan sebagainya. Katanya itu adalah AI. Bagaimana, Mbak? Yang di lapangan ya, saya tanyanya. Kalau yang beredar di... Maksudnya Mbak punya ahli AI juga ini kan? Ya, bahwa saya kemudian channel saya banyak AI, tapi untuk yang ada di NTT ini dan video-video yang ada beredar di lingkungan YouTuber Nusantara itu dijamin 1000% 1000%. orisinil. Artinya Kalau orang tidak, benar ya? kalau nggak percaya, silakan datang ke kami untuk melihat aslinya, video aslinya. Mentahnya. Kita jamin mentahnya ada. Oh, ada. Dan akan ditunjukkan. Silakan. Akan kami diminta, kita kasih. Kita kasih free. Free. Free, gratis. Silakan. Mau WA aja silakan, atau mungkin email ada. Saya minta originalnya, kita kasih. Silakan. Kurang baik Bener, apa ini kurang ya? baik apa coba? Silakan diteliti. Teliti ya. Pakai Ella nanti. Pakai Ella diteliti nanti Pakai kan. software tercanggih silakan. Gitu. Iya, karena inilah maksudnya kita mencoba meluruskan karena kita ini kan 3 hari membersamai Bapak, ya enggak. Orang masyarakat kita juga bersama dengan mereka saat kunjungan itu. Artinya kita orang yang mengetahui secara langsung. Masa iya kita yang langsung saja mengatakan itu asli, mereka yang tidak pernah datang ke sini, tidak menghadiri itu, tetapi mengatakan bahwa itu adalah AI. Gini, kalau menurut saya itu karena banyak teman-teman yang mengatakan AI itu karena tidak percaya dengan apa yang terjadi, kaget. Mereka mempunyai ekspektasi bahwa paling yang datang hanya satu dua aja atau apa, tapi kenyataannya kita lihat puluhan ribu datang. Dan kita melihat sendiri, dan kalau gampang kok untuk melihatkan AI dan tidaknya itu. Bandingkan aja dari kita kan di sini kan ada sekitar bukan yang memvideokan itu, mungkin ada ribuan handphone yang ada di sana saat itu, ya kan? Itu bisa dibandingkan aja kejanggalan-kejanggalan itu. Ribuan handphone itu. Ribuan handphone pasti yang tidak hanya dari kami kan tentunya, dari kami sendiri yang berjumlah sekitar 8 dan 9 orang, begitu dengan teman-teman media yang lainnya puluhan, dan kemudian masyarakat sendiri kan semuanya udah bawa handphone. Betul sekali. Silakan dibandingkan aja. Bandingkan aja video foto ya. Itu gampang kok mana kira-kira gitu untuk ya. mencari itu gampang banget, gampang banget. Silakan. Nah, kemudian untuk melakukan begitu banyaknya itu lokasi dan sebagainya, silakan di-compare aja dari hari per harinya. Itu gampang kok untuk asal mau belajar, asal mau jujur, asal mau mempunyai hati yang bersih, itu gampang. Berarti untuk dilihat ini AI atau bukan. Oh, berarti yang nggak punya hati bersih jangan gitu. Nanti kalau bingung nanti saya ajarin. Jadi ini adalah sebuah bantahan Mbah yang ada di lapangan bahwa itu adalah hasil AI, ya. Bukan hasil AI, bahwa bahwa apa yang ada di dalam video-video kami, kemudian minimal dari video YouTuber Nusantara ya, itu tidak ada yang AI. Ya, artinya itu membantah sebuah glorifikasi seperti itu, ya Mbak ya. Tuh ya teman-teman, masa sih segitu banyaknya orang, segitu kemudian media banyak, ribuan HP menyala dari masyarakat sekalipun, masa iya tinggal dikomparasikan satu dengan yang lain, masa iya langsung menjustifikasi bahwa itu adalah AI? Kan nggak jelas juga sebuah anggapan ini kan. Tapi wajar sih kalau ingin apa ya, bisa jadi yang menuduh itu udah terbiasa melakukan hal itu, atau terlalu sering nonton hoax, jadi akhirnya apa-apa dipikir hoax gitu loh. Maka dari itu Mbah, ini penting pelajaran ini, bahwa kita ini
dalam menilai orang itu atau sesuatu itu jangan kemudian mempercayai orang lain tanpa tahu seutuhnya gitu loh Mbak. Ya. Setidaknya kalaupun kita mendapat informasi dari media sosial, dikomparasikanlah kira-kira dengan anggap video ini dikatakan hoax. Compare dong dengan video yang lain. Oke. Compare lagi dong dengan video yang lain. Terus compare lagi loh dengan orang yang menjadi pelaku di sana, orang yang menghadiri di sana dan sebagainya. Semua itu kan mudah sebenarnya. Iya. Tapi bagi mereka itu dengan mudahnya menghakimi orang, menjustifikasi orang lain. Apalagi dalam suasana kunjungan ini adalah katanya masyarakatnya katakan dibayar, kemudian masyarakatnya itu ternyata AI semua, aslinya sedikit segelintir orang, dan itu katanya teman-temannya semua panitia doang, itu katanya isinya panitia itu kita misalkan PSI misalkan atau pas pampres gitu, itu doang sebenarnya digandakan oleh AI katanya kan. Nah, kan itu pembelajarannya. Nggak apa-apa Mestinya sih, nggak apa-apa karena perlu juga teman-teman menanyakan itu apakah itu AI atau bukan. Tapi di sini kita klarifikasi bahwa itu orisinil, minimal yang bersumber dari teman-teman dari YouTuber Nusantara. Jadi prosesnya gini teman-teman ya, kita di sini ada sekitar 8-9 orang yang dari perwakilan YouTuber Nusantara. Kemudian video-video dari hasil kita yang kita produksi ini kita sebarkan semuanya ke seluruh YouTuber, anggota YouTuber, dan teman-teman YouTuber itu mendapatkan video orisinil dari kami. Dan mereka kemudian menambahkan narasi-narasi atau apa berdasarkan kreativitas dari teman-teman yang ada di sana. Itu seperti kayak Blacker Majenang, kemudian ada Bang Boy, kemudian Bang Jogal, kemudian Pak Danang. Itu memang bahannya yang sudah kami berikan dari teman-teman itu, memproduksi lagi, kemudian disesuaikan dengan karakter masing-masing. Ya, dan itu semua ori ya, Bang dan Vito, itu semua ori ya. Ya, Bang Vito. Halo Bang Vito. Siapa lagi ya? Dan itu semua ori ya. Ori. Fix ya. Ori fix. Nah, itu teman-teman kesaksian daripada Bang Jamie juga ya. Bang Jamie. Nggak tahu kalau Bang Jamie mau ditambah-tambahin aku nggak ngeliat. Nggak sih kalau Bang Jamie biasanya Kalau ori. Bang Jamie Tapi ditambahkan dengan gaya lucunya, kira-kira begitu. yang saya curiga tuh sebenarnya Bang Blacker. Jangan-jangan sama dia ditambahin 5 jadi 5 juta gitu. Minimal kalau dari kami yang ada di lapangan itu orisinal, tidak ada yang kami modifikasi. Mbah, ketiga saya ingin bertanya, ketika Mbah di lapangan, apakah Mbah itu pernah bertanya terhadap masyarakat yang hadir? Apakah Mbah pernah bertanya terkait itu? Terus kemudian ketika iya, bagaimana sebenarnya respon mereka? Karena tidak sedikit yang mengatakan bahwa bapakku pulang, kira-kira gitu. Bapak pulang kampung dan sebagainya. Gimana? Jadi gini, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, masyarakat di sini itu udah menganggap Pak Jokowi adalah bagian dari keluarga besarnya mereka, dan mereka karena kenapa kok dari masyarakat di sini itu mengatakan Bapak pulang kampung? Ya. Karena Pak Jokowi itu udah sangat sering hadir di NTT. Kalau tidak salah udah 18 kali ya? 21. Oh, 21 ya, Selama menjadi presiden. Selama menjadi presiden, dan kemarin tambahan lagi. Nah, 1. itu. Artinya bisa kebayang dalam 10 tahun itu beliau nyaris 2 tahun sekali ya datang. Ya, betul. Minimal ya datang ke Minimal. sini. Seperti itu. Bayangkan, saya ingin bertanya. Setahun 2 kali. Iya, minimal dalam setahun itu 2 kali. Bayangkan teman-teman sendiri yang sebagai perantauan nih. Pulang kampung rata-rata berapa kali 1 tahun? Setahun sekali. Nah, coba nih, bayangin Pak Jokowi itu minimal 2 tahun. Setahun 2 kali. Minimal 2 kali dalam setahun. Iya. Bayangkan. Jadi kan udah kayak kampung sendiri. Kayak kampung sendiri. Dan memang saya dengar kita lihat bahwa di sini juga ada Yayasan Jokowi ya, Foundation, Jokowi Foundation yang ada di Jalur 40. Nah, itu ibarat seperti rumah beliau sendiri. Di sini pembinaan untuk foundation itu sendiri atau yayasan itu sendiri untuk masyarakat lingkungan dalam pengembangan, kalau tidak salah budidaya kelautan ya, rumput laut yang kemarin kita lihat itu salah satu binaan dari Jokowi Foundation. Dan
yang saya tahu bahwa Jokowi Foundation itu adalah bukan punya Pak Jokowi, Bang, tapi punya masyarakat. Ya. Kenapa masyarakat membuat nama Jokowi Foundation? Saking cintanya masyarakat terhadap Ya, Pak Jokowi. betul. Sama halnya ketika kenapa sih Pak Jokowi ada patung di sana? Ya, patungnya adalah body daripada Pak Jokowi. Karena ternyata bukan melihat dari patungnya, justru adalah mereka ini mengapresiasi Pak Jokowi sebagai suatu tauladan, tokoh Sosok publik yang bapak sangat gitu ya. diagungkan ya, dalam artian sebagai sosok pemimpin, sebagai orang tua, sebagai Betul. sesepuh. Nah, ini sekaligus izin ya, Ya. Mang Yahya, untuk meluruskan fenomena yang ada di luaran sana yang mengatakan bahwa Pak Jokowi kemarin itu mendapatkan gelar raja. Itu tidak seperti itu. Tidak ada gelar raja yang diberikan kepada Pak Jokowi, tapi adalah dianggap sebagai keluarga atau kerabat dari para raja-raja yang ada di betul, Timor NTT. ini. Jadi tolong ya, narasinya diperbarui bahwa bukan berarti bahwa Pak Jokowi diangkat menjadi salah satu raja di situ, enggak. Tapi sebagai sahabat dari para raja-raja yang ada di NTT, atau boleh dibilang dijadikan sesepuh lah dari para pemimpin dari para raja-raja yang ada di Kupang. Ya, betul. tentunya, Itu seperti adalah fakta yang sebenarnya yang kemarin di Kupang itu ya. Jadi dianggap sebagai saudara oleh raja-raja yang ada di Kupang. Tetapi kalaupun misalkan grassroots atau netizen menyatakan bahwa raja saya adalah Pak Jokowi, itu kan klaim dia kan, pribadi klaim dia. pribadi daripada Pribadi dia, masyarakat, ya. pada rakyat yang memang menganggap bahwa ya kalau memang raja itu kan sebutan, kalau sekarang kan presiden, kalau zaman dulu kan pemimpin utama itu kan ada raja atau kaisar. Nah sekarang kan nggak ada raja di Indonesia, ya itu bisa aja dianggap sebagai raja Indonesia. Pernah menjadi raja dan menjadi raja yang ketujuh kan bisa aja. Iya. Karena anggapan itu bisa aja yang ada terjadi di masyarakat sini ya, seperti itu. Tapi dari sepengetahuan saya bahwa apa yang disampaikan kemarin itu adalah Pak Jokowi diberikan anugerah dan sebagai sahabat para raja, Sahabat dan yang saudara ada, ya. dan saudara, sahabat dan kerabat keluarga dari para raja-raja yang ada di sini, atau bisa disebut ada sebagian menyatakan bahwa beliau dianggap sebagai sesepuh. Penghargaan itu sebagai karena kemarin banyak dari beberapa raja berkumpul ya, untuk menyematkan bahwa bagian daripada keluarga dari para raja itu sendiri, seperti itu. Satu sisi mereka menggoreng terkait bahwa kemarin presiden-presidenan, sekarang raja-rajaan katanya. Tapi satu sisi mereka yang mengglorifikasi itu juga ternyata mempunyai kabinet bayangan. Tahu nggak info itu? Tahu, tapi kan yang memberikan itu nggak gini. Kalau menurut saya ya, pandangan saya, yang menyukai adanya kabinet bayangan itu hanya sekelompok kecil. Jadi banyak kelompok yang ada di masyarakat kita, ya kita harus hargai di sini perbedaan pendapat itu sendiri. Bisa juga mereka juga nggak menyukai dengan adanya kabinet bayangan ini kelompok lain, dan yang menuduhkan ini bisa aja kelompok lain. Yang intinya menuduhkan itu mungkin tidak menyukai dengan Pak Jokowi dan keluarga, bisa saja. Justru yang saya lihat di dalam video live-nya itu adalah bagian daripada kelompok kabinet bayangan. Makanya saya pertanyakan itu, kita diskusikan itu. Ternyata mereka yang mengglorifikasi dulu presiden-presidenan, sekarang raja-rajaan di NTT ini, katanya Pak Jokowi ya, nyindir Pak Jokowi. Ternyata mereka itu punya kabinet bayangan gitu loh, Mbak. Berarti gini mungkin ya, memang bisa jadi kelompok itu kelompok yang hidup dalam bayangan. Gimana Fata maksudnya? Morgana. Gimana maksudnya? Jadi apa yang dalam pikirannya itu bukan hal yang real. Ya semau gue aja, yang penting gue senang. Nah, seperti ya maaf ya, yang selama ini kita sedang hadapi, yaitu tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, yang mengatakan bahwa itu kan mengglorifikasi, itu bisa jadi bagian dari itu. Saya yakin di bagian dari itu. Mereka hanya menghalusinasi apa yang mereka lakukan, itu selalu benar. Nah, sekarang ada juga kelompok yang begini, Mang. Ya, gimana?
selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi kok tidak ada lelah untuk berkuasa. Oh Dan ya, betul. akan istilahnya selalu berusaha untuk anggota keluarganya untuk menjadi bagian dari hierarki untuk pemerintahan, ya kan? Gimana tuh? Sekarang kita flashback aja ke belakang. Hampir saya bilang hampir ya, semua mantan presiden kecuali mungkin siapa ya? Gus Dur, Ada dong. Yeni Wahid. Putri-putrinya itu juga bermain di politik, Ya. sama kan? Juga. Tapi tidak masuk dalam kabinet, tidak masuk di dalam Ya itu kan sikap struktur. untuk tidak memilih masuk ke dalam, atau mungkin kita nggak tahu, bisa jadi memang nggak ditawarkan kan, kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Atau mungkin kalau seandainya ditawarkan mungkin nggak cocok, saya nggak mau, saya pengennya itu bisa. Tapi kita tahu ada yang memang terjun ke dalam politik walaupun itu politik ormas ya. Seperti itu. Terus kemudian dari Pak Soekarno sendiri, dari Bung Karno sendiri juga kita tahu semua anak dan cucunya terjun ke dalam politik. Betul. Kemudian SBY dari Bapak SBY juga ada Mas AHY. Yang notabene pada saat beliau ini berkuasa untuk menjadi presiden, saya pribadi itu support banget ke presiden. Jadi kalau saya pribadi, siapapun presidennya, pemimpin kami itu akan saya support. Termasuk Megawati. Termasuk Ibu Megawati, saya dulu kan ikut waktu tahun berapa itu, setelah peristiwa kerusuhan di Jakarta, waktu awal-awalnya PDIP bangkit itu, saya ikut demo di sepanjang Sudirman. Bayangin, sampai satu kantor saya kebetulan saat itu udah mempunyai posisi yang relatif yang bisa membawa anak buah untuk menutup kantor untuk ikut pawai, membawa bendera keliling Sudirman, kemudian dari Tamrin itu keliling tuh. Waktu itu ya memang perusahaan bukan perusahaan gede ya. Kita bawa 3 mobil penuh itu karyawan, nah kita keliling. Nah bentuk supportnya seperti itu. Dan intinya buat kita tuh siapapun pemimpin itu adalah pilihan Tuhan, wakil dari Tuhan. Dan seandainya pun saya pribadi tetap menghormati dan memberikan respect bahkan kepada sebenarnya bukan mantan ya kalau bilang. Jadi ada presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga, termasuk presiden ketujuh. Dan presiden sekarang Pak Prabowo ini sendiri ya kita memang harus tetap support ya. Seandainya pun ada kekurangan itu kita wajib untuk mengkritik secara positif. Sebisa mungkin kalau kita kritik dengan keras, kita pun harus memberikan baiknya bagaimana solusi. Nah, bagi saya begini Mbak, terkait dengan ini juga statement berawal dari Mbak nih, bahwa kok seakan Pak Jokowi ini haus, ya nggak tahu, haus struktur, haus jabatan dan sebagainya, kan mengatakan itu, nepotis dan sebagainya. Mbak, saya lanjutkan dari pernyataan Mbak, bahwa siapapun presidennya, ya, mulai dari Soekarno anggap itu adalah nepotis. Karena apa? Membawa anaknya di dalam rancah politik, termasuk Megawati. Ya. Kemudian Soeharto sama politikus. Ya. Kemudian SBY bendaharanya semuanya, sekjennya saat itu anaknya semuanya, kira-kira di Demokrat dan sekarang menjadi menteri. AHY juga kan. Kemudian PDI, apakah itu juga tidak nepotis? Puan Maharani loh. 3 periode sekarang menjadi ketua DPR. Artinya bahwa Pak Jokowi termasuk ya. Artinya bahwa nepotisme itu adalah hal biasa. Sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang kita katakan sebagai haram, bukan kita katakan sebagai sesuatu yang inkonstitusional, tetapi yang menjadi pertimbangan humanis kita semuanya nih, bahwa apakah seseorang itu adalah bekerja baik untuk rakyat atau tidak. Bagi saya adalah siapapun yang akan menjadi pemimpin itu, yang ada di kabinet itu, selama kemudian memberikan kontribusi besar, urusannya adalah demi kepentingan masyarakat, manfaatnya adalah demi kepentingan masyarakat, maka kenapa tidak? Ya, tapi kembali lagi, Mang, bahwa
semua itu kan sifatnya subjektif, penilaian. Ada yang puas, ada yang enggak. Tapi pada akhirnya, seandainya kemudian pada akhirnya untuk menentukan seorang pemimpin, baik itu pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, toh kembalinya akan kembali lagi ke masyarakat yang memilih. Nah, itu dia. Ya artinya bahwa oke lah, ada beberapa kasus yang mungkin dicurigai atau diduga adanya penyelewengan dan sebagainya, itu saya rasa tidak menjadikan satu hal yang pokok alasan utama untuk bahwa terjadinya hal-hal kecurangan yang masif ya yang terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang kita tahu bahwa pada saat pemilihan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi dulu itu kan selisihnya lumayan panjang besar ya. Nah, jadi sebenarnya ini tidak lebih daripada ketidakpuasan dan sakit hatian aja. Seperti itu sih menurut saya. Iya, artinya saya sih satu sisi bukan hanya subjektivitas saya atau sebagai pendapat saya, tetapi justru ini menjadi pelajaran publik, Pak. Bahwa pada dasarnya itu, siapapun pemimpin itu selama kemudian memberikan maslahah, kebaikan, keadilan untuk masyarakat, maka ini kenapa tidak? Ini adalah pandangan umum. Walaupun kemudian, siapakah kemudian yang menentukan pemimpin itu jadi atau tidak adalah masyarakat. Kira-kira begitu ya? Yes, satu lagi mumpung ingat nih, Bang. Di Indonesia itu, iklim Indonesia itu apabila kita tidak menyukai sesuatu, terutama itu seseorang atau tokoh politik atau pemimpin atau bahkan partai yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, biasanya sering dicap dengan sebutan PKI, ya nggak sih? Dengan mudahnya kan, mencap, melabelkan sebagai seorang PKI. Itu sebenarnya pikiran pendek untuk malas memberikan alasannya objektif. Seperti contoh, menuduh Pak Jokowi PKI, menuduh PSI PKI, menuduh partai-partai tertentu PKI. Walaupun saya bukan kader PSI ya, tapi bukan berarti kita rela untuk melihat orang-orang itu menuduh hal itu. Nah, sekarang begini, secara logika saja, siapa sih di dalam partai ini yang tidak ada? Nah, sekarang itu kalau yang dulu kan zaman tahun 65 itu atau 48 kalau nggak salah ya, itu PKI itu kan sebagai partai pemenang, ya kan? Oke, kemudian dibubarkan. Terus ada kan namanya anak, cucu, buyut dan sebagainya yang menyebar menjadi rakyat biasa yang tidak yang bodoh amat dengan masa lalu kakek neneknya, orang tuanya, kemudian ikut berpartai politik. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, ada nggak seluruh partai di Indonesia itu benar-benar terbebas dari itu? Bukan dari cucunya, bukan dari keturunan, dari secara langsung. Nah, tapi kita harus tahu bahwa seandainya pun itu adalah cucu atau anak, apakah itu kemudian dijamin bahwa itu setuju dengan pola pikir dari belum tentu kakek neneknya atau orang tuanya? Bisa jadi itu malah membantah kakek nenek yang dulu. Iya. Karena hari ini kemudian sudah berbeda, Pak. Iya. Berbeda. Itu hanya hujatan menurut saya. Iya, makanya orang yang malas berpikir. Dan terkadang begini, saya lebih jauh adalah bukan hanya malas berpikir, Pak, tetapi kemudian bagian elit ini terkadang sering kali saya membacanya adalah mereka mencoba mengeksplorasi doktrinasi, Mbak. Doktrin ini ya, walaupun itu adalah suatu kebohongan, kesalahan, ketika kemudian gimana cara mendoktrinnya diulang-ulang dengan hal yang sama menjadi sebuah kepercayaan kebenaran. Nah, ini adalah sebuah doktrinasi. Jadi katakan Pak Jokowi PKI, tapi mereka mencoba diulang-ulang tuh pernyataan itu di seluruh media kira-kira. Kemudian masyarakat akhirnya karena bilang, oh iya benar juga, terdoktrinlah tuh anak, tuh masyarakat, kira-kira begitu. Nah, ini adalah bagian daripada cara terkadang dan sering kali saya dengar di tingkat elit, Mbak. Cuci otak pada masyarakat. Pada masyarakat. Nah, ini kemudian kenapa ini penting?
Karena kita kemudian sebagai entitas bangsa, masyarakat kecil ini mesti mengetahui informasi apa yang kita dapat gitu. Itulah pentingnya kemudian kita mengkomparasikan informasi, meneliti informasi, jangan kemudian kita menelan mentah-mentah, apalagi misalkan dengan pengulangan yang sama yang dilontarkan oleh para elit itu tertentu itu, kemudian kita mempercayai akhirnya. Nah ini sungguh sangat miris, artinya bahwa ketika kita jelas tidak kemudian mempelajari terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan, kira-kira begitu ya Mbak? Ya, dan rata-rata masyarakat sekitar kita itu malas untuk membaca, malas untuk mempelajari sejarah. Mereka tidak tahu bahwa apa sih yang diglorifikasi oleh tokoh-tokoh yang jahat itu sendiri. Contohnya ini, di mana-mana kita kembali lagi sedikit ke masalah ijazah ya. Sekarang kalau kita anggap aja kita punya SIM itu yang mengeluarkan polisi. Iya. Untuk mengetahui bahwa itu polisi asli dan enggak, kan harus yang selama ada kejelasan keterangan dari polisi itu kan aslinya asli. Kemudian KTP yang mengeluarkan dari ada dinas kependudukan. Yeah. Terus kalau dari dinas kependudukan itu mengatakan bahwa itu adalah KTP asli, terus bagaimana coba? Begitu juga dengan ijazah. Ijazah itu kan yang mengeluarkan ada lembaga tinggi atau lembaga pendidikan yang tentunya mengeluarkan, dan merekalah yang paling mempunyai berhak dan bertugas untuk mempunyai otoritas, mempunyai mempunyai hak untuk memberikan penjelasan bahwa ijazah tersebut asli dan tidaknya. Dan mereka tidak percaya. Nah, artinya yang mereka percaya itu hanya cara berpikir mereka dan kelompoknya mereka sendiri. Nah, mereka nggak peduli tentang itu. Ya percuma kita ngebahas itu. Seperti itu. Ya udah. Jadi yang saya tangkap dari Pak Jokowi adalah beliau ingin mencari semacam waktu, semacam lembaga yang legal untuk supaya ada kesempatan memberikan penjelasan, yaitu dengan lewat di pengadilan ya. Nah, itu pun tidak mempercayainya, Pak. Ya. Kenapa mereka tidak mempercayainya? Tinggal tunjukkan aja, susah amat kira-kira. Selalu kembali kepada pasal A lagi, pasal 1 lagi. Ya. Masa tidak berani menunjukkan, artinya adalah itu palsu gitu loh, Mbak. Gini, nanti kan berkali-kali Pak Jokowi udah janji pada saat di persidangan nanti itu akan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, sekarang yang paling konyol adalah orang yang pertama kali memperkarakan itu sekarang selalu nunda-nunda, nyari waktu untuk supaya bisa menghindar dari kasus utamanya. Iya, prapid gitu ya. Prapid terus sampai sudah ada 3 kali. Sudah 3 kali, jangan sampai 100 kali. Ya, kalau memang takut untuk menghadapi permasalahan yang utama, ya udah nggak usah berbicara, langsung aja ngajuin RJ. Minta ampun ke Pak Jokowi, Pak, maaf saya banyak ngoceh, mulut saya mulut yang nggak jelas. Ya udah, saya yakin 1000% Pak Jokowi akan memberikan maaf. Tapi jangan salah ya Mbak ya, ini nanti akan diglorifikasi sebagai wah ini termul, orang yang dekat dengan Pak Jokowi mengajak mereka IRJ. Jangan salah ini, pernyataan Mbak ini. Iya juga sih. Mereka kan salah aja kayak gitu. Selalu begitu Pak. Karena ketika misalkan kita podcast begini, bukan kita lah, anggap orang lain mengatakan seperti itu, tinggal IRJ aja selesai kira-kira. Nah itu diklaim oleh mereka bahwa bagian daripada yang disuruh oleh Pak Jokowi kepada mereka dan meminta RJ. Yes, Pak Jokowi yang meminta RJ. Nah ini jangan salah. Maka kemudian satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah pengadilan. Tapi kenapa kemudian mereka selalu prapid? Bahkan bilang sampai 100 kali. Takut. Takut jelas. Artinya bahwa ini takut mereka adalah sidang pembuktian. Takut bahwa mereka ini adalah salah. Kalau ditanyain dituduh takut, ngelesnya atau nggak apa? Apa? Ini kan strategi, Strategi ya. Strategi buat ngeles kali. Iya. Baik, kesimpulan dari ini adalah bagi kita terkait ijazah jelas mereka itu salah. Saya pribadi salah. Kenapa ini adalah tuduhan terhadap Pak Jokowi yang serendah-rendahnya.
memfitnah Pak Jokowi, menghasut orang lain untuk membenci Pak Jokowi, memprovokasi orang lain untuk membenci Pak Jokowi, kemudian pencemaran nama baik undang-undang ITE dan bahkan manipulasi terkait penelitiannya, itu yang mengatakan adalah Polda. Kemudian Mbah terakhir, ada sebuah kabinet bayangan. Justru ini harus kita kritisi, Mbak. Kabinet bayangan yang saya maksud adalah seperti halnya adalah membuat negara di dalam sebuah negara. Ya. Apa namanya situ? Ada sekretaris kabinet, atau ada mensesnek, ada menteri apa dan sebagainya. Kalau menurut saya sih hiburan aja, kita anggap hiburan. Oh, gitu. Hiburan kayak pernah nggak dengar ludruk ketoprak? Nah itu udah kita anggap aja itu nggak penting itu. Itu hanya untuk menghibur, istilahnya apa ya? Untuk menghibur diri atas kekecewaannya tidak kalah seperti itu. Tahu nggak buntutnya apa? Buntutnya apa? Ingin jabatan? Bukan. Apa? Bukan. Nyari apa? Nyari apa? Sensasi. Nyari apa? Uang. Oh. Yang untuk apa? Untuk akhirnya penggalangan dana kan? Oh iya, penggalangan dana. Dananya dari mana penggalangan dana? Iya. Berarti bisnis dong. Iya, larinya pasti ke sana lah. Oi. Coba aja lihat kalau nggak percaya. Sekarang kalau nggak ada itu, coba bertahan terus mau ngapain? Emang kita akan melakukan sesuatu hal itu tanpa biaya? Nggak, ya kita lihat aja, kita tunggu aja. Oh, menarik juga, Mbak. Sebentar. Ada sebuah kabinet bayangan. Ya. Anggap seakan-akan kita ini kritis terhadap negara. Ya. Tetapi anggap Mbah menduga bahwa ini ada punya tujuan lain. Yaitu adalah memperkaya diri, seakan-akan begitu. Kenapa? Dengan cara apa? Adalah meminta-minta terhadap keluarganya atau orang yang mempercayainya ya, di pada Indonesia akhirnya ini. ngumpulin donasi. Pada akhirnya dengan cara mengumpulkan donasi itu. Iya. Dan uangnya, kita pasti tahu loh, kita semua ini. Donasi ketika kita ini kemudian anggap donasi itu orang Indonesia itu pada dermawan, Bang. Baik-baik orang Indonesia. Baik-baik orang Indonesia itu. Apalagi kalau tujuannya itu mulia ya. Mulia, ya itu kan seakan-akan mulia bagi mereka, Mbak. Enggak, bukan gitu. Ya betul, artinya gini, dengan iming-iming seperti mempunyai pekerjaan yang mulia, ya itu padahal ya intinya hanya untuk kebutuhan pribadi dan kelompoknya, tidak lebih itu. Akhirnya masyarakat gampang banget itu, masyarakat Indonesia itu paling mudah untuk istilahnya memberikan donasi-donasi yang terutama yang menyentuh hati ya. Nah seperti itu. Dan moga-moga sih masyarakat Indonesia, terutama netizen yang ada di channelnya Mang Yahya itu lebih logis untuk melihat itu. Ya seandainya mau tetap berpikiran bahwa itu bermanfaat, ya monggo aja silahkan. Tapi kalau buat kami sendiri sih itu hanya untuk hiburan aja. Tapi buat lucu-lucuan. Iya, tapi menarik juga, Mbak, bahwa orientasinya adalah uang tadi. Menarik. Logis, maksudnya di otak saya logis gitu. Karena ujungnya adalah donasi, karena mereka itu mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan bahwa Indonesia itu adalah sedang tidak baik-baik saja dan sebagainya. Maka cara yang mereka adalah bagian daripada solusi sehingga orang percaya dan kemudian florkan donasi dan masyarakat berdonasi, dan itu, Mbak, uang sangat banyak. Kita tahu ketika kita ini ada seseorang katakan memberikan donasi, florkan donasi untuk Palestina, itu tanggung triliun. Anggap belum triliunnya ada 300 miliar. Paling sedikitnya 20 miliar. Ya kalau dikumpulkan selama ini ya masih lebih triliun. Iya, makanya begitu ya. Makanya tadi sampai triliun juga dan sebagainya. Artinya kalau cara itu digunakan kembali oleh kelompok tertentu, sungguh ini adalah benar-benar akan mendapatkan ekonomi lebih. Karena gitu, berarti ini bagian dari cara dong, cara memperkaya diri. Ya menurut saya nih hiburan-hiburan berhadiah lah. Siap. Buat mereka syukur-syukur berhasil. Kalau nggak syukur ya minimal nama mereka udah dijadikan seorang kabinet. Nama sudah pansos terkenal ya kan. Hiburan banget di abad ini, kocak banget. Luar biasa ya. Seperti nggak ada, aduh ampun deh, nggak tau lah. Paling itu sih, Mang. Ya siap. Terima kasih. Kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan dengan masing-masing ya. Semoga ini bukan taraf atau kapasitas menggurui, tapi kita hanya berdiskusi. Kita berdiskusi
apa adanya saat kemudian kita membersamai Bapak Jokowi selama 3 hari, dan silahkan sekali lagi kesimpulan diambil masing-masing. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.